Saya berada di Desa Amakaka, salah satu titik terjadi bencana banjir bandang sekitar 3 minggu yang lalu, malam minggu, pas warga sementara tidur terjadilah banjir bandang itu, dan di belakang kita masih ada sisa-sisa batu besar yang saya lihat banyak sekali batu-batu serupa yang berjejer sekitar 200-an sampai 300-an. Banjir berasal dari gunung dan turun ke sini. Dan di sana kita masih dengar SK sementara bekerja untuk menggali, memindahkan batu-batu yang ada, dan rumah-rumah warga ini kita lihat kondisinya begini. Ini hanya salah satu titik di desa Amakaka ini, dan di depan kita warga masih membersihkan lumpur-lumpur yang ada dalam rumah mereka. Waktu terjadi, ini adalah jalan raya dan itu semua tertutup oleh banjir dan lumpur-lumpur, dan warga ada yang meninggalkan rumah. Dari wilayah inilah mereka mengungsi ke wilayah yang lebih aman yang tadi kita distribusi sembako dan juga peralatan rumah tangga itu. Sekian. Masih di Desa Amakaka, Ile Ape, Lembata. Salah satu titik bencana banjir bandang pada sekitar 3 minggu yang lalu itu. Kita lihat situasi yang ada, batu-batu besar dan rumah-rumah di sana banyak yang roboh, dan juga kiri kanan banjir bandang ini ada yang tertimbun dan ada yang tersapu banjir. Pasti ada korban dari ini, ada ditemukan, ada yang belum ditemukan. Saya belum bisa tahu pasti jumlahnya karena 29 tadi. 29 orang di sini. Oh ya, gabung dengan yang di sebelah tadi, ini satu wilayah. Rupanya banjirnya menyebar ke sana dan yang lainnya mengalir ke sini, dan ini yang paling besar turun dari gunung dan menuju ke laut. Dan warga yang tinggal di sini direncanakan akan direlokasi ke wilayah lain, masih dalam penanganan. Dan untuk sementara mereka berada di posko-posko penampungan. Setelah di posko penampungan resmi, mereka juga mengungsi mandiri ke rumah-rumah keluarga, rumah sendiri, atau ke rumah-rumah pondok mereka di kebun yang tadi kita sudah membagi mereka perlengkapan rumah tangga, dan minggu lalu perlengkapan sembako oleh GPIC dan juga kerjasama dengan lembaga-lembaga. Saya sekarang bersama dengan Bapak Petrus Pulang, salah satu korban dari wilayah banjir Baimatan. Tadi yang saya kunjungi tempat banjir bandang itu, sekarang dia mengungsi ke sini. Bapak itu anaknya sekretaris desa. Berapa? Apakah ada anggota keluarga yang terkena bencana? Anaknya sekretaris desa dan adik. Istri saya nama Rosa Mustika Beka. Istri itu juga terhanyut banjir. Istri saya nama Rosa Mustika Beka. Anak saya sekretaris nama Rani Serupa juga terhanyut banjir. Anak perempuan yang lebih besar umur 14 tahun. Nama Katarina Uto juga terhanyut banjir. Yang bungsu masih SD umur 12 tahun. SD umur 12 tahun juga Nama Elizabeth Putri. Jadi ada 4 orang dalam satu keluarga itu yang terhanyut banjir, dan bapak sekarang ada di sini. Baik, kami dari GPIC, SPD, dan juga yang kerjasama dengan kita, Putra Peduli, hanya bisa turut berempati dan simpati dengan Bapak. Kami datang bawa beberapa bantuan. Nama siapa? Normalia Surat. Oke, saya sekarang berada di lokasi pengungsian Baimatan, Ile Ape. Nah, saya sekarang bersama dengan Mama Normalia Surat, yang salah satu korban bencana banjir bandang Desa Baimatan. Desa Baimatan.
dan salah satu anggota keluarga mama ini, Anak nama siapa? Narehego mah? Sylvester Sili. anaknya Sylvester Belum juga ditemukan. terhanyut banjir sampai sekarang belum ditemukan. Mama ini sekarang tinggal di pengungsian, di kebun, dan tadi baru saja kita membagi paket bantuan perlengkapan rumah tangga yang ada di sana, dan semoga bermanfaat untuk keperluan mereka selama masa pemulihan setelah bencana ini. Di sini pengungsi-pengungsinya selain ada di pos pengungsian yang diadakan oleh pemerintah, juga banyak yang mengungsi di kebun-kebun sebagai tempat pengungsian pribadi, yang menginap di keluarga-keluarga, dan kepada mereka lah bantuan, paket-paket bantuan yang disalurkan lewat kami ini ditujukan. Dan tadi mereka sudah terima bantuan. Kita berdoa untuk Mama Nurmalia ini, semoga ditabahkan kehilangan salah satu anggotanya karena bencana ini.